Menelusuri jejak Sentot Alibasyah, Panglima Perang termuda Diponegoro. Keberhasilan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa atau lebih dikenal dengan Perang Diponegoro tentu tidak bisa lepas dari pasukan tempur yang dipimpinnya. Salah seorang panglima yang memegang kendali pasukan pelopor yang dibentuk Diponegoro adalah seorang anak muda berusia 17 tahun bernama Sentot Alibasyah Mustafa Prawiro Dirjo. Dalam usia yang sangat muda, Sentot dipercaya memegang komando sebanyak 250 orang pasukan pelopor atau lebih dikenal dengan nama pasukan penilih. Keberanian dan kehebatan strategi perang Sentot diakui oleh Belanda yang tertulis dalam buku De Java Oorlog van yang ditulis de Klerk tahun 1825 hingga 1830 yang menyebutkan bahwa strategi perang Sentot dalam melakukan manuver sangat mencengangkan pihak Belanda. Sentot sendiri menurut sejarawan Bengkulu Agus Setianto merupakan buyut dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang dijebak dan ditangkap melalui perundingan di Madiun. Usai ditangkap, Sentot muda dipaksa untuk memimpin pasukan Belanda dalam Perang Paderi di Sumatera Barat. Tetapi karena kecintaan dan loyalitas sang panglima yang berjuluk Napoleon dari tanah Jawa itu, Sentot malah berkongsi dengan para intelijen pasukan Paderi untuk membocorkan informasi pasukan Belanda yang dipimpinnya untuk kepentingan serangan kaum pribumi. Belanda yang mengetahui gerak Sentot marah besar dan menariknya dari Sumatera Barat ke Batavia, lalu mengasingkannya ke wilayah yang tidak memungkinkan dia kembali ke tanah Jawa atau ke Sumatera Barat, yaitu Bengkulu, yang saat itu dikuasai Inggris tepatnya pada tahun 1833. Secara genealogis, Sentot Alibasyah masih keturunan keluarga Keraton Mataram. Buyut Sentot Alibasyah yang bernama Gusti Bendoro Raden Ayu adalah putri Sultan Hamengkubuwono I yang menikah dengan Kanjeng Raden Temenggung Ronggo Prawiro Sentiko atau Pangeran Raden Ronggo Prawiro Dirjo. Buyut Sentot Alibasyah, Sultan Hamengkubuwono I mengangkatnya sebagai Bupati Madiun yang ke-14 1755 sampai 1784. Tahun 1784 Raden Ronggo Prawiro Dirjo wafat dimakamkan di Madiun. Selanjutnya putranya yang bernama Raden Mangun Dirjo atau Raden Ronggo Prawiro Dirjo II, kakek Sentot Alibasyah, menggantikan ayahnya menjadi Bupati ke-15. Merangkap Pedono Bupati Mancanegoro Timur. Seterusnya Raden Ronggo Prawiro Dirjo III, ayah Sentot Alibasyah, menggantikannya. Ayahnya menjadi Bupati Madiun ke-16 1797 sampai 1810. Sebagai Bupati Wedana Mancanegara Timur, Raden Ronggo Prawiro Dirjo III mengawasi 3 wilayah, yaitu Yogyakarta, Wonosari, dan Malsopati dengan jumlah totalnya ada 14 orang bupati. Raden Ronggo Prawiro Dirjo III menikah dengan Kanjeng Gusti Ratu Maduretno, putri Sultan Hamengkubuwono II. Di samping menjabat sebagai Bupati Wedana Mancanegara Timur, Raden Ronggo Prawiro Dirjo III ini termasuk salah satu anggota Dewan Penasihat Kerajaan yang berjumlah 3 orang. 2 lainnya adalah Raden Adipati Danurejo dan Raden Temenggung Sumonodiningrat. Meskipun telah menjabat sebagai Bupati Wedana, namun sikap, semangat, dan nilai-nilai kejuangan kepatriotikan Raden Ronggo Warsito, Raden Rangga Prawiro Dirjo III ini nampak menonjol sekali. Raden Ronggo Prawiro Dirjo III sangat berani menentang kebijakan Gubernur Jenderal Dendles yang terlalu intervensif dalam hal urusan Keraton Yogyakarta.
Dalam masa Kesultanan Hamengkubuwono II, Gubernur Jenderal H.W. Dendles telah mengeluarkan peraturan yang mensejahterakan para pejabat pembesar Belanda seperti Residen Surakarta dan Yogyakarta dengan Sultan dan upacara-upacara resmi. Selanjutnya, Dendles menuntut Patih Danurejo II, kaki tangan Belanda yang dipecat oleh Sultan Hamengkubuwono II, supaya dikembalikan kepada posisi semula. Sebaliknya, Raden Ronggo Prawiryo-Dirjo III yang sangat menentang campur tangan Belanda agar segera diserahkan kepada pemerintah Belanda untuk mendapat hukuman. Tuntutan Dendles ditolak oleh Sultan Hamengkubuwono II sehingga terjadilah pertempuran antara pasukan Belanda dengan pasukan Sultan yang dipimpin oleh Raden Ronggo Prawiryo-Dirjo III yang masih ipar dengan Sultan itu sendiri. Pertempuran antara pasukan Belanda melawan pasukan Sultan yang dipimpin oleh Raden Ronggo Prawiryo-Dirjo III itu terjadi pada bulan November 1810. Sebagai pemimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, Raden Ronggo Prawiryo-Dirjo III mendapat gelar Susuhunan Prabu Ingalaga Paduka yang mulia raja penguasa perang. Dalam pertempuran tersebut, Raden Ronggo Prawiryo-Dirjo III, ayah Sentot Alibasyah, akhirnya gugur dan dimakamkan di Banyu-Semurup. Dalam perspektif kolonial, Raden Ronggo Prawiryo-Dirjo III dianggap sebagai pemberontak atau pembangkang. Sebaliknya, dalam perspektif keindonesiaan atau Indonesia sentris, gugur sebagai pahlawan pembela bangsanya. Dengan demikian, darah pahlawan pun telah menurun dan melekat pada diri Sentot ketika masih umur 2 tahun. Setelah Raden Ronggo Prawiryo-Dirjo III gugur, yang menggantikan kedudukannya sebagai Bupati Udana atau Bupati Madiun yang ke-17 1810-1820 adalah Pangeran Dipokusumo. Pengganti Pangeran Dipokusumo adalah Raden Temenggung Tirto Prajo yang menjadi Bupati Madiun ke-18 1820-1822. Selanjutnya disebutkan bahwa Raden Mas Temenggung Prawiryo-Dirjo yang menjadi Bupati Madiun ke-19 1822-1861 adalah saudara seayah lain ibu dengan Sentot Alibasyah. Senop. Ketika pecah perang Diponegoro atau Perang Jawa 1825, Sentot Alibasyah yang masih muda berusia 17 tahun segera bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Bahkan nama Sentot termasuk salah satu di antara para tokoh pelaku sejarah yang berpengaruh besar terhadap jalannya Pangeran Diponegoro. Dalam catatan sejarah, setidaknya ada beberapa tokoh pelaku pahlawan sejarah selain nama besar Pangeran Diponegoro, yaitu Pangeran Mangkubumi, putra Sultan Hamengkubuwono II yang juga paman dan Pangeran Diponegoro. Pangeran Ngabei Jayakusuma, juga putra Sultan Hamengkubuwono II. Kyai Mojo, seorang ulama besar pada abad ke-19 yang juga menjadi guru spiritual penasehat agama Pangeran Diponegoro. Sentot Alibasyah yang lebih dikenal dengan nama lengkapnya Sentot Alibasyah Abdul Mustafa Prawiryo-Dirjo setelah dinobatkan menjadi Panglima Perang atau Senopati Perang Pangeran Diponegoro. Raden Prawiryo Kusumo, putra Pangeran Ngabei Jayakusuma yang usianya relatif masih muda, sebaya sebagai Sentot Alibasyah, dan Gusti Iman Abdul Hamid Alibasyah, cucu Sultan Hamengkubuwono II, salah satu panglima perang Diponegoro yang ikut tewas dalam pertempuran di semenanjung Sungai Progo. Perang Diponegoro 1825-1830 selama 5 tahun ini tergolong perang besar dan hampir melibatkan seluruh wilayah pulau penduduk di Jawa. Oleh karenanya, perang ini juga dikenal sebagai sebutan Perang Jawa. Dalam catatan sejarah, perang tersebut telah menelan korban jiwa sebanyak 8.000 serdadu yang berkebangsaan Eropa, 7.000 serdadu pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Selaku tokoh sentral dalam Perang Jawa,
Pangeran Diponegoro melakukan konsolidasi dengan mengangkat beberapa orang senopati yang baru. Salah satunya yang diangkat menjadi senopati perang adalah Raden Dullah Prawirodirjo Sentot. Sentot dianggap sebagai panglima perang senopati perang Diponegoro dan diberi kepercayaan oleh Pangeran Diponegoro untuk memimpin pasukan yang diberi nama pasukan penilih dengan kekuatan sebanyak 250 orang. Menurut catatan sejarahnya, yang mengusulkan Sentot menjadi panglima perang atau senopati itu adalah Gusti Iman Ngabdul Hamid Alibasyah, cucu Sultan Hamengkubuwono II. Beliau salah satu panglima perang Diponegoro yang cakap dalam memimpin pasukan pengawal Pangeran Diponegoro. Beberapa jam sebelum